미션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua ketemu lagi dalam mata pelajaran fisika. Semangat semua? Semangat. Agar lebih bersemangat, mari kita awali dengan gel-gel mandemak tercinta. Ayo dimulai. Mandemak. Semoga dengan visi misi mandemak yang menjadikan kalian semua menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Dan insya Allah dengan belajar di mandemak, masa depan kalian akan cerah dan indah pada waktunya nanti. Amin. Marilah sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Memahami masa jenis adalah nanti kalian mampu mengidentifikasi masa jenis zat dengan benar. Air berapa, minyak berapa, kertas berapa, ada? Nanti melalui LKPD, lembar kegiatan yang nanti akan, lembar kerja yang nanti akan Rizky bagikan, kamu nanti mengukur masa jenis masing-masing benda. Paham ya? Jadi mengidentifikasi, mengukur, dan yang ketiga, nah sesuai dengan semboyan P5 profil pelajar Pancasila, diharapkan kalian akan selalu bersikap mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis. Jadi nanti ketika melakukan pembelajaran, kalian ciptakan sikap selalu bergotong royong. Bergotong royong itu apa saja? Saling bekerja sama, ya kan? Jadi tidak boleh dalam praktikum itu tidak boleh satu dengan yang lainnya saling individualis, artinya egois, bersikap sendiri-sendiri. Selanjutnya, sebelum pembelajaran masa jenis kita mulai, akan Bu Rizky lakukan pretest terlebih dahulu. Itu ya, waktunya singkat, 5 menit cukup. Kalian jawab pertanyaan yang Bu Rizky sampaikan. Itu ya. Oke. Yang pertama, kenapa minyak dan air tidak bisa bersatu? Mengapa ya kapal bisa terapung di atas permukaan laut? Anak-anak, pretest sudah selesai dilakukan. Sekarang Bu Rizky sampaikan sekilas tentang manfaat belajar masa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah tentu setiap hari kalian mengkonsumsi telur tidak? Yes. Mengkonsumsi telur. Ketika disuruh ibu kalian membeli telur, kira-kira bisa membedakan enggak? Oh, telurnya nanti di dalam itu telurnya masih sehat, ya enggak? Telurnya sudah membusuk, ya kan? Nah, tentu itu akan mempengaruhi kualitas gizi yang terkandung di dalam telur. Salah satu fungsinya itu. Anak-anak, setelah kita mempelajari apa manfaat atau penerapan mengukur masa jenis dalam kehidupan sehari-hari sudah, langkah selanjutnya kegiatan kita adalah melakukan praktikum, ya kan? Sebelumnya ini sudah dibagi menjadi berapa kelompok? 6 kelompok. Berarti nanti Bu Rizky bagikan LKPD-nya sesuai
sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan nanti dipelajari bersama. Itu ya. Oke, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, ya. Kelompok 3, kan? Kelompok 4, ini kelompok 5, ada ya. Terus ini kelompok. Setelah mempelajari dan memahami isi LKPD, silakan perwakilan masing-masing kelompok bisa mengambil alat yang ada di depan sini. Anak-anak, alat praktikum sudah kalian siapkan di meja kalian, di meja kelompok kalian masing-masing. Terus langkah selanjutnya, silakan melakukan praktikum sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD di meja kalian masing-masing. Itu ya. Silakan mulai melakukan sambil Bu Rizky amati. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa bertanya. Bisa dipahami ya? Ya, silakan melakukan praktikum mulai. Nah, silakan ya. Perhatikan dulu. Pokoknya nanti kalau posisinya apa kan? Oke. Jadi anak-anak, ketika sudah kalian ya, seluruh kegiatan praktikum tadi sudah kalian lakukan. Bagaimana menentukan masa jenis dari berbagai benda, ada yang baja, ada yang kayu, ya kan? Ada yang timah, ada yang besi. Nah, itu tentunya dia mempunyai masa jenis yang berbeda atau tidak? Berbeda. Dan praktikum yang kedua yang membuktikan bahwa telur itu bisa tenggelam, bisa terapung, bisa melayang karena dia mempunyai masa jenis juga yang lebih besar atau lebih kecil dari airnya, gitu kan? Oke, nah untuk selanjutnya Bu Rizky persilakan kalian untuk mempresentasikan hasil praktikum itu ya. Kita tunjuk atau kalian bisa mengacungkan jari siapa yang pertama yang akan mempresentasikan hasilnya. Dari kelompok mana dulu? Silakan. Ya, dari kelompok berapa? Dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Silakan. Dari kelompok 1 berikan tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsanuril Asyura. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu masa jenis benda. Ketika melakukan percobaan menggunakan telur yang dicelupkan ke dalam 3 gelas yang sudah berisi air. Gelas yang pertama hanya berisi air, menunjukkan telur akan tenggelam. Hal ini membuktikan bahwa massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Gelas yang kedua, ketika air diberi garam dengan ukuran 2 sendok, menunjukkan bahwa telur akan melayang. Hal ini membuktikan bahwa massa jenis telur setara dengan massa jenis air. Nah, gelas yang terakhir atau gelas yang ketiga, ketika air diberi garam 4 sendok, menunjukkan bahwa telur akan melayang. Terapung. Hal ini membuktikan bahwa massa jenis telur lebih kecil daripada massa jenis air. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi
presentasi dari kelompok berapa tadi? Satu sudah. Terus itu yang untuk percobaan membuktikan massa jenis telur. Sekarang kita ambil satu sampel lagi dari kelompok yang menentukan besarnya massa jenis yang pakai timbangan atau neraca Ohlson, gitu ya. Oke, kita ambil satu kelompok. Dari kelompok siapa yang akan mempresentasikan hasilnya? Oh ya, dari kelompok mana ini? Kelompok berapa? Dari kelompok 4. Silakan maju perwakilan kelompok 4. Semuanya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Siap dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan dari kelompok kami ketika menentukan massa jenis dari aluminium, besi, baja, timah, dan kayu. Maka diperoleh hasil dari tembaga mendapatkan massa jenis tembaga yaitu 148 kg per meter kubik. Besi mempunyai massa jenis yaitu 2096 kg per meter kubik. Aluminium mempunyai massa jenis 1740 kg per meter kubik. Baja mempunyai massa jenis 2988 kg per meter kubik. Dan terakhir, massa jenis kayu mempunyai angka massa jenis yaitu 1280 kg per meter kubik. Sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian perwakilan dari beberapa kelompok. Jadi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini kita bisa mempelajari massa jenis dari berbagai apa dah? Ini ya. Jadi sebagai contoh, ketika kita meletakkan telur dan ternyata telurnya bisa terapung seperti ini, jadi dapat kita simpulkan bahwa telurnya kenapa? Telurnya akan kenapa? Mempunyai massa jenis yang lebih terapung lebih kecil. Itu ya. Dan massa jenis lainnya lebih besar. Kebalikan dengan telur yang posisinya apa ini? Dia akan mempunyai massa jenis yang dari massa jenis apa ya? Ya. Begitu juga ketika kita melakukan praktikum dengan berbagai benda ini, ada yang dari plastik seperti ini, ada yang dari baja, ada yang dari kayu, gitu ya, ada yang dari timah, sehingga ini juga akan mempunyai massa jenis yang berbeda. Gitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi setiap kita ketemu semua benda yang ada di permukaan bumi ini, tentu semuanya mempunyai tingkatan massa jenis yang berbeda. Itu anak-anak. Selanjutnya akan kita laksanakan post test, gitu ya. Alhamdulillah, rangkaian kegiatan pembelajaran menentukan massa jenis dari berbagai zat atau berbagai benda sudah kita lakukan. Bagaimana perasaan kalian hari ini, Chan? Senang. Mau tidak? Lebih menarik mana? Pembelajaran di kelas dengan di lab seperti ini? Ini terkait pembelajaran di lab, gitu ya? Itu strategi pembelajaran untuk hari ini. Terus jangan lupa untuk pertemuan minggu depan nanti Bu Rizky ajari cara melakukan atau cara membuat laporan dari praktikum ini. Gitu
gitu ya. Ya, tentunya kita menggunakan teori dari metode apa? Ilmiah. Gitu ya. Langkah-langkah dari metode ilmiah kita terapkan. Jadi setiap kita melakukan praktikum seperti ini akan ada hasil yang nyata yang kita peroleh. Gitu ya? Oke anak-anak. Alhamdulillah dan Rizky ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah selalu ya. Kurang lebihnya dari Rizky saya tutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah. Oh ya, sebelum kita tutup, mari kita ucapkan jalan-jalan demak lagi biar lebih bersemangat. Salam demak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.